Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Gimana Pak? Sehat Pak. Maaf ya, saya kan keliling pengawas itu kan tugasnya banyak, jadi hari ini sesuai dengan yang kita agendakan ya Pak Agus. Topik kita untuk yang kita ngobrolkan hari ini apa ya Pak? Kayaknya kita sepakat terkait dengan perilaku anak-anak atau perilaku siswa kita, ya artinya terkait dengan implementasi psikologi perkembangan dalam asesmen diagnostik. Kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi. Dari percakapan kita hari ini apa yang ingin Bapak Agus dapatkan dari percakapan tentang pembelajaran berdiferensiasi hari ini? Yang ingin saya harapkan terutama adalah Bapak Ibu guru bisa memahami bagaimana mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi itu untuk pembelajaran yang berpusat pada siswa. Kemudian Bapak Ibu guru bisa menggunakan instrumen asesmen diagnostik yang sesuai dengan perkembangan siswa. Oh ya, jadi yang ingin kita Pak Agus dapatkan hari ini yaitu terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, ya, kemudian asesmen diagnostik. Betul. Kalau begitu, memang di sekolah Pak Agus gurunya ada berapa sih? Jumlah gurunya PNS semuanya ada 54, yang non PNS-nya ada 15. Banyak ya Pak Agus? Alhamdulillah. Kalau gitu memang situasi kondisi guru Pak Agus yang sekarang ini terkait dengan asesmen diagnostik satu, yang kedua dengan pembelajaran berdiferensiasi selama Pak Agus melakukan supervisi itu gimana kondisinya sampai saat ini? Ya kondisinya ada di 50-40 PNS itu ya masih ada mungkin separohnya yang belum memahami bagaimana sih pembelajaran berdiferensiasi itu implementasinya, kemudian juga belum memahami bagaimana asesmen diagnostik itu disesuaikan dengan psikologi perkembangan siswa, tingkat perkembangan siswanya. Kalau demikian berarti ada juga ya guru-guru yang sudah paham ya, dari 50 tadi ada guru-guru yang paham, sudah ada yang paham. Iya, sebagian sudah ada yang paham, khususnya yang mereka yang masuk menjadi guru penggerak dan juga aktif di dalam Kombel ya, atau di dalam Kombel dan komite pembelajar. Mereka cukup memahami. Kalau gitu kira-kira menurut Pak Agus nih, bagaimana langkah selanjutnya Pak Agus, terutama ini kan memberdayakan guru-guru yang sudah paham itu loh. Kira-kira langkah nyata Pak Agus nanti ke depannya itu apa untuk mengubah supaya guru-guru tadi itu pembelajaran berdiferensiasinya bisa bagus, kemudian asesmen diagnostik juga bisa semua guru-guru memahami dan bisa diimplementasikan. Langkah apa yang Pak Agus akan lakukan untuk mengatasi itu ya? Jadi rencana saya ke depan dalam 3 sampai 6 bulan ke depan itu
mengoptimalkan peran dan fungsi guru penggerak melalui pembentukan komunitas-komunitas belajar yang ada di satuan pendidikan kita. Kemudian kita bentuk ya, semacam tutor sebaya dengan motornya itu adalah guru penggerak. Jadi guru penggerak itu berperan sebagai motivator dan dinamisator, dan ini menjadi agent of change di sekolah kita. Nah, selain optimalisasi peran dan fungsi guru penggerak, kemudian juga dalam komunitas belajar, kita juga berencana untuk mendatangkan expert ahli, apakah itu psikolog ataupun konsultan pendidikan yang memang memahami terkait dengan psikologi perkembangan dan memahami instrumen-instrumen yang bisa dipakai, instrumen yang praktis, yang mudah, yang bisa dipakai oleh Bapak Ibu guru di dalam proses pembelajarannya. Gitu, Pak. Luar biasa ya Pak. Wih, Pak, saya nggak rugi nih jadi ngobrol sekarang dengan Pak Agus. Kalau gitu, itu luar biasa Pak Agus. Kira-kira bagaimana Pak Agus memastikan itu nanti bisa berlangsung dengan baik dan tujuan yang tadi bisa tercapai? Kira-kira bagaimana cara memastikannya? Ya, barangkali untuk memastikannya kita melaksanakan monitoring secara berkesinambungan. Kemudian kita dibiasakan melakukan lesson study ya, di sekolah kita, di mana dengan melakukan itu mudah-mudahan Bapak Ibu guru yang tadinya kurang paham bisa memahami, kemudian bisa menggunakan instrumen-instrumen itu. Saya tidak muluk-muluk kalau tadi hanya separuhnya, untuk 3 sampai 5 atau 6 bulan ke depan minimal ada kenaikan prosentasenya menjadi 75% lah Bapak Ibu guru memahami itu. Untuk sampai 100% terlalu ideal ya jangan dulu lah, mungkin dalam 1 tahun ke depan bisa, tetapi untuk 6 bulan ke depan minimal ya ada peningkatan 25% dari sekarang, itu sudah bagus gitu Pak. Baik, kalau begitu ini kan kalau kegiatan itu sudah bagus, jangan sampai berhenti gitu loh. Jangan sampai berhenti, nanti kalau sudah selesai sudah. Bagaimana ini? Kalau misalnya sudah berlangsung, tindak lanjutnya agar kegiatan itu bisa berlangsung terus, continue, sustainable gitu, kira-kira apa yang harus Ya, kita secara konsisten dan simultan lakukan kolaborasi ya, kolaborasi dengan seluruh guru yang ada di sekolah kita, khususnya guru-guru yang saya katakan tadi bisa berperan sebagai motivator dan dinamisator. Kemudian kita optimalisasi peran dan fungsi komunitas belajar, dan juga kita lakukan supervisi secara terjadwal, gradual, dan melakukan tindak lanjutnya melalui pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Kemudian saya sarankan juga Bapak Ibu guru sering-sering membuka PMM atau merdeka mengajar. Jadi kita motivasi guru-guru kita untuk lebih banyak lagi, lebih aktif lagi di dalam PMM-nya. Begitu Pak. Sebenarnya masih banyak yang saya ingin ngobrolkan, tapi karena waktunya sudah agak siang, saya kebetulan hari ini mau dipanggil Pak Presiden, Pak Dirjen. Itu harus sudah ke Jakarta. Selamat Kalau Pak. itu ya, coba kira-kira apa kesimpulan dari percakapan hari ini, coba kita Bapak Ibu Pak Agus bisa simpulkan kesimpulannya. Kesimpulannya yang pertama adalah tidak semua atau belum semua Bapak Ibu guru memahami terkait dengan pembelajaran diferensiasi dan asesmen atau implementasi asesmen diagnostik. Nah, oleh karena itu
kita memprogramkan untuk melakukan atau melakukan diseminasi penguatan lagi terhadap guru-guru dengan optimalisasi atau pembentukan komunitas-komunitas belajar, kemudian mengadakan pelatihan dan juga memotivasi bapak ibu guru untuk membuka PMS-nya, begitu Pak. Baik, terima kasih Pak Agus. Ini kan coaching kelas perencanaan ya. Nanti saya akan main lagi ke sini lah. Saya bawa mobil kok di sana Pak. Oh ya, nanti saya di sini. Nanti saya akan Kode iya kode. nanti saya ambil lagi nanti Pak. Saya pelaksanaan ya Pak. Direkam ini. Oh ya Pak.